Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Alimin. Saya dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk kepentingan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah analisis materi akidah akhlak. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah analisis materi akidah akhlak disampaikan dengan bobot 4 SKS, di mana tujuan dari mata kuliah analisis materi akidah akhlak ini untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep dasar materi pelajaran dan langkah-langkah menganalisis materi akidah akhlak. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konten materi akidah akhlak yang harus disampaikan di madrasah, khususnya madrasah aliyah. Dari pengetahuan ini kemudian mahasiswa melakukan analisis terhadap konten materi yang ada dengan menyesuaikan, membandingkan, dan menyusun materi untuk siswa yang dibandingkan dengan buku guru dan struktur keilmuan akidah akhlak. Kemudian dari hasil analisis tersebut, mahasiswa menyusun materi sesuai dengan temuan yang ada. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan struktur kerangka dasar materi pelajaran dan prinsip pengembangan materi pelajaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan analisis materi, kemudian unsur-unsurnya yang digunakan untuk melihat materi pelajaran yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerangkan sekuen atau urutan materi akidah akhlak di madrasah. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis materi akidah akhlak di sekolah dan mempresentasikannya dengan kinerja kelompok. Dan CPMK yang kelima, yaitu mampu menyusun bahan materi akidah akhlak di sekolah dengan peta konsep merujuk pada hasil analisis yang ada. Mata kuliah ini disampaikan selama 16 tatap muka, di mana diawali dengan kontrak perkuliahan, dilanjutkan penyampaian materi di kelas, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian semester. Untuk bahan materi yang akan disampaikan diantaranya adalah tentang kerangka dasar materi pelajaran, kemudian dasar-dasar materi pelajaran, prinsip pengembangan materi pelajaran, kemudian ada analisis materi pelajaran. Kemudian juga ada bahan materi tentang struktur keilmuan akidah akhlak di madrasah. Kemudian juga ada materi tentang desain peta konsep dan penyusunan bahan materi ajar, khususnya materi akidah akhlak di madrasah. Selanjutnya, untuk menopang tercapainya tujuan pembelajaran mata kuliah analisis akidah akhlak ini akan menggunakan beberapa metode dalam penyampaiannya di kelas. Yang pertama, kita menggunakan metode penyampaian di kelas dan diskusi dengan mahasiswa. Kemudian ada metode discovery learning, di mana nanti mahasiswa melakukan observasi tentang akidah akhlak yang ada di madrasah. Kemudian untuk yang ketiga, kita juga menggunakan cooperative learning, di mana ada tugas proyek yang harus dilaksanakan dan dipresentasikan di kelas. Untuk menopang bobot 4 SKS, ada 4 penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, mengerjakan rangkuman materi yang telah disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian ada tugas observasi materi akidah akhlak yang diterapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga, ada penugasan proyek kerja analisis dalam rubrik kerja analisis yang harus dikerjakan. Dan yang keempat, membuat pengembangan materi akidah akhlak merujuk pada hasil analisisnya.
Kemudian untuk penilaian yang dilakukan ini terdiri dari 2 item. Yang pertama adalah penilaian proses dan penilaian hasil, di mana untuk penilaian proses mengacu kepada performa mahasiswa di perkuliahan dan juga penugasan, dan ini sekitar 70%. Kemudian ada penilaian hasil, yaitu penilaian untuk UTS dan UAS, di mana untuk UTS nanti porsinya 10% dan ujian akhir itu porsinya adalah 20%. Mengenai contoh perkuliahan di kelas sebagaimana cuplikan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah ba'du. Kawan-kawan mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan analisis materi akidah akhlak yang telah kita laksanakan pada pertemuan ketiga. Sebelumnya telah ada penjelasan terkait dengan kerangka dasar materi. Sebelum itu mari untuk memantapkan kita semuanya untuk fokus perkuliahan ini, Kosma untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semuanya, untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kedua kemarin, di mana kemarin kawan-kawan semua sudah mendapat materi tentang kerangka dasar analisis materi, di mana itu sangat bermanfaat nantinya ketika kawan-kawan sudah mengerjakan tugas analisis materi akidah akhlak. Baik, sebelum saya melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini, perlu kiranya kita refleksi dulu ya, karena saya nggak tahu, kita mau lanjutkan tapi kawan-kawan semuanya tidak paham yang kemarin. Kemarin ada materi tentang kerangka dasar atau struktur keilmuan analisis materi. Dalam struktur ini kemarin kita bahas kenapa sih kok kawan-kawan harus mendapat mata kuliah analisis materi akidah akhlak, karena potensinya kawan-kawan semuanya sebagai calon guru PAI tidak hanya mengajar di sekolah umum saja, namun juga bisa di madrasah ya, ada madrasah diniyah, ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, kemudian ada madrasah aliyah. Lah, karena potensi kawan-kawan bisa mengajar di madrasah, tidak hanya sekolah umum, sekalipun jurusannya PAI, maka kawan-kawan harus belajar memperdalam materi tentang akidah akhlak. Karena kita tahu kalau di madrasah itu PAI-nya dipecah, benar? Benar. Ada apa saja pemecahan materi PAI di madrasah? Satu? Quran hadis. Baik. Terus yang kedua? Fikih. Akidah akhlak. Kemudian ada bukan, kalau tauhid itu bukan. Yang SKI, ya, sejarah kebudayaan Islam. Kemudian Quran hadis sudah ya tadi ya. Lah, nanti mata kuliah analisis yang akan Anda pelajari ini mencakup 5 pemecahan PAI yang ada di madrasah ini. Lah, Anda kemarin dijelaskan mengenai kerangka dasar atau struktur keilmuan analisis materi, karena analisis materi ini merupakan bagian dari desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran kemarin ada analisis. Sebelum seorang guru kemudian merancang pembelajaran, tentunya dia harus melakukan analisis dulu. Ada analisis materi, ada analisis kebutuhan siswa. Kira-kira siswa saya
dalam materi akidah akhlak ini membutuhkan apa? Ini kan penting kemudian guru melakukan analisis terlebih dahulu. Sehingga kemudian kawan-kawan perlu belajar tentang analisis ini. Dan ini bobotnya 4 SKS loh ya. Nah, karena tujuan dari perkuliahan sebagaimana penyampaian saya di awal itu, kawan-kawan tujuannya adalah bagaimana bisa memperdalam materi akidah akhlaknya, tetapi juga dapat melakukan analisis terhadap materi yang disajikan atau sesuai kurikulum yang sekarang. Apakah materi akidah akhlaknya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Apakah sudah sesuai dengan kalau K13 itu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, begitu. Lah, kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari tentang prinsip pengembangan materi yang 3 itu. Lah, untuk agar saya yakin bahwa Anda semuanya sudah paham yang kemarin, saya perlu bertanya nih. Kira-kira apa yang Anda pahami dari prinsip pengembangan materi dari pelajaran kemarin? Yang bisa acungkan tangan, monggo. Saya Bapak. Baik, monggo Mbak, silakan. Menurut catatan yang saya miliki, materi sebelumnya Bapak pernah menjelaskan tentang prinsip pengembangan materi. Baik, prinsip pengembangan materi. Ada berapa prinsip pengembangan materi kemarin? Ada 3. Ada 3. 1. Yang pertama, relevansi bermakna kesesuaian. Kemudian yang kedua, konsistensi bermakna tetap. Yang ketiga, edukasi bermakna kecukupan. Baik, dari 3 ini ada nggak satu yang bisa dijelaskan penjelasan kemarin apa maksudnya? Yang dimaksud konsisten yaitu hendaknya materi yang disusun oleh guru sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran akidah akhlak. Oh, baik, terima kasih. Ini sudah sampel ya, berarti teman-teman paham nih materi yang kemarin. Jadi yang disebutkan tadi itu harus konsisten. Artinya kalau sudah ada rumusan tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami akhlak terpuji, maka di dalam materinya harus ada tuh. Itu namanya konsisten. Nah, baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita akan membahas terkait dengan analisis materi pelajaran, di mana kalau kita melihat definisi ini, analisis materi pelajaran itu ada definisinya. Analisis materi pelajaran adalah kegiatan pemilahan materi esensial dari keseluruhan materi suatu pelajaran yang merupakan materi pelajaran minimal yang harus dikuasai. Berarti artinya begini, kalau kawan-kawan menjadi seorang guru di madrasah dan kebetulan mengajar akidah akhlak, sekalipun Anda paham nih ya, Anda paham seluruh materi karena Anda anak pondok, misal, jangan kemudian diberikan serta-merta semuanya. Karena kita nggak tahu tingkat kemampuan anak, tingkat kebutuhan anak itu kan berbeda. Sehingga harus ada pemilahan. Inilah kemudian merupakan bagian dari analisis materi. Jadi Anda pilih-pilih dulu mana materi yang akan disajikan pertama. Ibarat nih sholat. Kalau sholat, nggak mungkin kemudian Anda menjelaskan hal-hal yang membatalkan terlebih dahulu. Kan enggak? Apa dulu yang kemudian harus dijelaskan kalau sholat? Tentang syarat wajibnya, syarat sahnya terlebih dahulu, kemudian rukunnya, kan begitu. Lah itu namanya sekuen, urutan yang perlu Anda pahami dalam pemilihan materi sehingga nanti pas nih. Lah kalau mau menjelaskan tentang akidah akhlak atau akhlak saja, setidaknya di akhlak saja, lah Anda jangan jelaskan kemudian tiba-tiba akhlak tercela sebelum menjelaskan apa definisi akhlak, pembagiannya terlebih dahulu, begitu. Nah, ini bagian dari hal yang sangat penting untuk nanti kawan-kawan mengajar di sekolah, begitu. Kemudian next ya, sudah paham ya? Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya sementara ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Lah, ini ada 8 hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa ketika menjadi seorang guru nantinya. Pertama adalah potensi peserta didik. Berarti melihat bagaimana kemudian latar belakang peserta didik. Contoh, Anda
kemampuan anak pondok itu tidak akan sama dengan yang di luar pondok. Kalau nanti sampean semisal ngajar di pedalaman, tentunya tingkat kemampuannya akan berbeda dengan siswa yang ada di kota. Lah, ini harus diukur nih. Karena tidak boleh terlalu banyak, terlalu dalam juga, terlalu panjang juga, jangan kemudian terlalu sedikit. Kalau semisal anak pondok, Anda hanya menjelaskan definisi-definisi tentang akhlak, akidah akhlak saja, itu sangat monoton sekali, sangat bagi mereka ya remeh-temeh lah begitu ya. Jadi harus melihat potensi peserta didik. Kemudian yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Tadi sudah saya jelaskan, itu samalah begitu. Kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual peserta didik. Ini masih seputar potensi, ya, sama. Kemudian juga di poin ke-6, nah, di poin ke-6 ada aktualitas, kedalaman dan keluasan materi. Jadi nanti teman-teman ketika kemudian menjadi guru itu harus mengukur, ya, harus mengukur kedalaman materinya dan keluasannya. Beda ya, dalam dan luas itu ya. Nah, begitu. Sebelum saya jelaskan, mungkin kawan-kawan sudah bisa menerka apa maksudnya materi itu harus bersifat aktual gitu ya, aktualitas, kedalaman dan ini, keluasan materi. Monggo, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Oh, baik, Husni, dipersilakan. Mungkin menurut pendapat saya, yang dimaksud dengan aktualitas dalam penyampaian materi tersebut adalah bagaimana kita bisa menjelaskan kepada peserta didik tentang hal-hal yang sedang terjadi pada saat ini. Sehingga contohnya tidak hanya contoh lampau begitu ya. Ya. Nah, ini bagus ini. Bagus ya. Jadi kita memberikan contoh itu tidak hanya contoh-contoh katakan ketika materinya akhlak tercela, contohnya hanya malin kundang saja semisal. Ini kan tidak aktual ya. Banyak padahal kasus-kasus yang bisa dicontohkan kepada peserta didik. Seperti semisal WA dosen seenaknya gitu ya, tanpa salam. Benar ya, begitu ya? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Identifikasi yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan semuanya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini penting. Maka di awal tadi perlu memperhatikan kira-kira materi apa saja, ini panjang nggak kalau disampaikan, nutut nggak kalau disampaikan 60 menit atau 30 menit. Lah ini penting nih, alokasi waktu. Jangan sampai kemudian karena Anda suka dengan materi akidah akhlak, sampean sendiri yang suka, kemudian siswanya nggak begitu suka juga, Anda semua curahkan keilmuan Anda, ya, isinya kitab itu kemudian Anda rangkum sebagai materi, tetapi nanti alokasinya tidak cukup. Ini nggak benar kalau begini. Maka ini menjadi penting Anda pelajari terkait dengan Anda bisa menentukan step-step yang tepat sesuai dengan alokasi waktu, kedalaman materi, dan kesesuaian materi. Begitu. Saya, Bapak. Baik, ada pertanyaan ya? Monggo, silakan apa yang ditanyakan, Pak? Begini, Bapak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang kedalaman dan keluasan materi. Nah, sebelumnya kami telah melihat rubrik analisis yang akan menjadi tugas kami. Nah, di sana ada 2 poin. Yang pertama, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial. Iya, baik. Dan yang kedua, kedalaman materi menurut pola pikir keilmuan. Pertanyaan saya, apakah penjelasan tadi ada keterkaitan dengan poin dalam rubrik untuk tugas kami? Baik, ini pertanyaan bagus ya. Apakah poin di rubrik terkait dengan materi esensial dan kedalaman materi ini terkait dengan materi yang ada? Benar, itu sangat terkait, Mbak. Maka kalau kita melihat rubrik tugas kemarin, kan ada beberapa poin ya? Nah, termasuk yang ditanyakan oleh Mbak siapa namanya? Erlin. Siapa? Erlin. Oh, Mbak Erlin, baik. Maksudnya begini, Mbak. Untuk cakupan materi esensial itu beda dengan kedalaman materi ya. Ingat, cakupan materi esensial itu berbeda dengan kedalaman materi.
Artinya begini, kalau dicontohkan, ketika Anda menjadi seorang guru, ya, ketika menjadi seorang guru dan itu guru akidah akhlak, pelajarannya adalah, materinya sekarang adalah Anda akan menjelaskan akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Lah kira-kira untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar paham tentang akhlak terpuji, ini apa saja materinya? Oh Pak, ada tidak boleh marah gitu ya, tidak ghadab, kemudian tidak mazmumah dan lain sebagainya. Lah itu materi poin intinya apa saja? Itu yang harus ada. Itu berarti poin materi cakupan yang esensial. Tapi kalau kedalaman materi, ketika kemudian Anda menjelaskan tentang semisal bersyukur kepada Allah, maka materi bersyukur kepada Allah ini harus sesuai dengan literatur keilmuan yang ada. Apa yang harus ada? Kalau gampangnya kita sholat nih, ke sholat lagi ya, biar gampang ya. Kalau sholat, materi esensial dalam sholat itu apa? Oh, pelajaran tentang rukun, kemudian wajibnya sholat, kemudian sahnya sholat, kemudian nanti hal-hal yang membatalkan sholat. Itu namanya materi esensial. Kan nggak mungkin ditinggal. Anda mau memberikan pemahaman tentang sholat kepada siswa, tapi hal yang membatalkan sholat nggak ada. Berarti materi yang esensial itu harus ada. Nah kalau kedalaman materi, ketika masuk di poin hal-hal yang membatalkan sholat, itu harus rigid apa saja, itu namanya kedalaman materi. Baik, ini sangat bagus nih, karena akan mempermudah pemahaman Anda di dalam nanti mengerjakan tugas analisis materinya. Baik kawan-kawan, untuk pertemuan ketiga kali ini sudah kita anggap cukup ya. Mohon diingat-ingat karena ini ada ketersambungan dengan materi yang akan datang di pertemuan keempat. Nanti di pertemuan keempat kawan-kawan akan mengerjakan tugas ya, observasi, di mana nanti harus melihat kondisi materi yang ada di sekolah atau di madrasah, karena ini analisis akidah akhlak itu di madrasah. Maka nanti kita coba observasi ya, tugasnya adalah melakukan observasi terkait dengan materi yang ada atau diterapkan di madrasah. Nanti kita cari madrasah sesuai pemetaan kelompok kemarin, kita bagi-bagi nanti ini di aliyah mana, kemudian kelompok yang satunya kemudian di aliyah mana, sehingga nanti kita minggu depan berkumpul mengumpulkan dan mempresentasikan hasil observasi yang sudah dilakukan. Baik, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Baik, sudah. Kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan doa dipimpin kembali oleh Kosma. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi